Seorang pria terjebak di pulau selama 3 bulan. Akhirnya, rakit pun dibangun hari ini. Dia dengan bersemangat mendorong rakit itu ke laut. Saya pikir saya akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Siapa yang tahu kalau Jenny yang sedang menyapu lantai di kejauhan mendengar suara motor itu. Buang sapu dan panjat pohon. Saya melihat melalui teleskop bahwa Mike hendak berlayar menjauh. Dia pikir Mike akan meninggalkannya. Cepatlah kejar dengan sepedamu. Untungnya, Mike berkata dia hanya ingin mencoba efek rakit. Jenny pergi dengan tenang. Mike menginap di kamar deluxe dengan pemandangan laut. Jenny tinggal di rumah bocor yang terpencil. Mereka berdua hidup damai selama 3 bulan. Mike tiba-tiba menelepon. Undang Jenny untuk makan malam-malam ini. Jenny langsung setuju. Mike menyiapkan lilin beraroma. Menangkap burung pegar putih salju. Manfaatkan angin kencang untuk menghilangkan semua bulu ayam. Menurut panduan makanan. Membuat ayam potong putih yang lezat. Kenakan jas yang bagus. Ayo mainkan musik romantis. Kenakan bunga yang baru kupetik hari ini. Minumlah minuman keras itu. Makan malam cahaya lilin yang lezat sudah siap. Tunggu saja Jenny datang ke pesta. Tapi malam ini angin bertiup kencang dan guntur menyambar. Ini jelas bukan cuaca yang baik untuk berkencan. Mike menunggu dan menunggu tetapi Jenny tidak datang. Dengan tergesa-gesa, aku menelepon Jenny. Tapi tidak ada suara di ujung telepon lainnya. Mike berjalan keluar rumah tanpa daya. Menantang angin kencang, aku tiba di depan pintu Jenny. Saya melihat Jenny berbaring santai di tempat tidur. Makan buah dan baca kamus Xinhua dengan tenang. Jenny khawatir Mike akan melakukan hal yang sama seperti terakhir kali. Setelah malam yang penuh pesta, aku meninggalkan diriku sendiri. Mike menjelaskan lagi dan lagi. Tapi Jenny tidak mempercayainya. Dengan marah, Mike menjatuhkan buku Jenny. Dia menghabiskan seharian penuh untuk mempersiapkan makan malam ini. Tanpa dia sadari Jenny tidak akan datang jika dia mengatakannya. Mike terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Jenny. Tarik dia keluar dengan paksa. Tetapi dia berpegangan erat pada ranjang besi itu dan tidak mau pergi. Setelah kejadian ini, Mike kehilangan minat. Banting pintu dan pergi. Detik berikutnya Jenny melihat keluar jendela. Tapi aku melihat bayangan seorang pria aneh. Dia segera berteriak kepada Mike untuk meminta bantuan. Mike juga ditangkap. Ternyata suami Jenny yang kaya menemukan tempat ini. Sang suami menendang pintu hingga terbuka. Langsung menamparnya 2 kali untuk menghangatkannya. Setelah itu, dia dibawa ke kapal oleh suaminya dan meninggalkan pulau itu semalaman. Melihat rumah dengan pemandangan laut yang aku bangun dengan susah payah berubah menjadi lautan api. Wanita yang aku cintai juga meninggalkanku. Mike terjatuh ke tanah karena putus asa. Untungnya, pesawat istri Mike menemukannya keesokan paginya. Kirim dia kembali ke kota untuk dirawat. Dan pulih dengan cepat. Identitas Mike adalah seorang ahli parfum. Sang istri mencoba segala cara untuk menyelamatkan nyawa Michael. Karena begitu Mike meninggal, istrinya tidak akan dapat menghasilkan banyak uang. Namun Mike yang polos dan sederhana, hanya memikirkan Jenny di pulau itu. Dia sama sekali tidak ingin menjadi alat penghasil uang bagi istrinya. Hanya saja dia memiliki kontrak 8 tahun dengan perusahaan itu. Jika Anda melanggar kontrak, Anda akan menghadapi hukuman penjara. Siapa yang tahu bahwa Mak lebih baik mati daripada menyerah? Saya lebih baik menghabiskan beberapa tahun di penjara. Ketika Mike dibebaskan, dia sudah menjadi orang tua dengan jenggot. Dia pergi ke rumah suami Jenny yang kaya terlebih dahulu. Aku hanya ingin melihatmu lagi untuk menghilangkan rasa rinduku padamu. Tapi aku melihat orang kaya itu membawa wanita lain kembali. Pria kaya itu mengaku sudah lama kehilangan kontak dengan mantan istrinya, Jenny. Hal ini membuat Macdon sangat bahagia. Namun di mana Jenny kesayangannya saat ini? Mike kembali ke hotel tempat dia pertama kali bertemu Jenny. Jenny terjebak di pintu putar dan tampak sangat malu dan imut. Sepertinya ini baru terjadi kemarin. Tapi sekarang semuanya berbeda. Mike tidak punya pilihan selain melewati pintu putar lagi. Untuk merasakan kehadiran Jenny, dia datang ke hotel sendirian untuk check-in. Setelah mengetahui namanya, resepsionis langsung mengeluarkan surat. Dan mengatakan bahwa surat ini ditinggalkan oleh Jenny. Ternyata cinta sejati belum hilang. Selalu ada di sini, tidak pernah pergi. Dia akhirnya tahu di mana Jenny tinggal. Bepergian melintasi ribuan gunung dan sungai. Tiba di surga pedesaan. Menemukan Jenny yang mengejar kehidupan bebas. Pada saat itu, keduanya berpelukan erat. Aku bersumpah kita tidak akan pernah berpisah lagi dalam kehidupan ini.